Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Kembali lagi berjumpa dalam program The Yellow Jacket. Kali ini kita bersama Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahri Alsam. Assalamualaikum, Prof. Ari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang sekarang masih pandemi, tetapi kita sudah menjaga protokol kesehatan, kita sudah divaksin dan sudah menjaga jarak. Oke, Tribuners, kita bincang-bincang dengan Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia. Prof. Ari, sekarang ini kan masih pandemi. Ya. Nah, sekarang sudah melandai dan pengetatan juga sudah mulai berkurang, terutama di transportasi umum. Prof, apakah COVID ini akan habis atau tidak akan habis? Ya, jadi kan memang saat ini posisi COVID-19 ini ya, COVID-19 ini masih kita bilang masih dalam masa pandemi. Iya, berarti betul. ini masih menjadi problem di dunia. Nah, ketika selesai pandemi pun juga sudah ada deklarasi dari WHO bahwa ini akan masuk ke endemi. Siap. Yang dimaksud dengan endemi itu sebenarnya kita masih bertemu dengan penyakit ini gitu. Sama seperti demam berdarah. Ya, di awal kan juga mungkin apakah ini akan selesai, ternyata jadi endemi. Oke. Karena virusnya masih ada di seputar kita. Jadi ke depan ya masyarakat tetap mesti ada kewaspadaan, harus ada kewaspadaan. Oke. Karena tadi setelah pandemi ini kita akan memasuki endemi, dan di masa endemi ini virus ini masih ada di tengah masyarakat kita gitu. Oke. Tapi tentu dengan jumlah yang rendah kasusnya, peningkatan kasusnya. Tapi bisa saja sewaktu-waktu terjadi yang kita bilang outbreak ya. Oke. Terjadi wabah, bisa aja itu berulang. Bisa berulang ya? Betul, apalagi kalau memang misalnya dicurigai ada varian baru, Oke. ya mutan baru yang menyebabkan kondisi tersebut gitu. Prof, ini masyarakat awam suka bertanya-tanya, kok muncul sih varian-varian baru gitu? Ya, jadi memang karena kan ini kan mungkin juga masyarakat sudah sering mendengar ya bahwa virus ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Oke. Nah, prinsip dari SARS-CoV-2 ini atau dulu kita bilangnya corona itu adalah virus RNA. Oke. Nah, virus RNA ini dia virusnya dia butuh inang gitu ya, penuh untuk dia berkembang. Oke. Nah, sifat RNA ini memang mudah sekali bermutasi. Oke. Makanya kita dengar dulu misalnya alfa, beta, delta gitu ya, sekarang omikron gitu. Jadi ini memang bahkan disebutkan pada saat delta saja itu sebenarnya sudah tidak ada lagi virus yang asli di Wuhan itu yang beredar gitu. Jadi udah varian-varian baru gitu loh. Di Indonesia pun juga sebenarnya ada terjadi varian-varian baru. Cuman memang variannya itu tidak kita bilang tidak sampai terjadi varian of concern ya. Jadi artinya WHO bilang udah mutasi yang ada itu nggak ada masalah untuk perkembangan selanjutnya. Cuman kan kemarin yang omikron itu yang memang luar biasa penyebarannya gitu. Ini kan kalau kita lihat varian-varian ini datangnya dari luar negeri ya. Apakah nanti dilihat dari situasi saat ini apakah akan muncul varian baru? Ya, jadi gini, kayak seperti di Indonesia pun juga ada varian-varian baru dari ini. Tapi sekali lagi yang timbul itu tidak artinya bukan sesuatu yang memang perlu diperhatikan. Ya seperti misalnya Omikron kemarin kan, dia mulai dari Afrika. Itu kenapa? Ya karena tadi penyebarannya begitu dahsyat. Ya, tapi memang ternyata virulensinya atau keganasannya itu tidak setinggi Delta gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu maka ya bisa disebutkan kalaupun ada varian baru yang muncul di Indonesia ini itu tidak bermasalah dalam tanda petik bahwa dia lebih kurang sama lah seperti yang sebelumnya begitu. Jadi aman-aman aja nanti. Sementara ini kita berharap bahwa ke depan tentu tidak ada varian-varian yang muncul varian baru yang saya selalu sampaikan yang mungkin juga penyebarannya seganas Omikron dan keganasannya atau istilah medisnya kita bilang virulensinya itu tidak seperti Delta gitu loh. Tribuners, jadi COVID kita akan masuk dalam status endemi, tetapi masih ada kemungkinan varian-varian baru muncul di Indonesia. Betul ya, Prof? Ya.
Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Ya kalau nggak penting-penting jangan yang rame-rame lah. Prof, di balik semua ini kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai hal. Apa yang dilakukan Fakultas Kedokteran Indonesia membuat COVID di Indonesia mulai mereda hingga saat ini? Ya, terus terang saja ini bisa dilihat ya, karena ini kan bisa di tracking digital. Jadi ketika memang di awal tahun 2020 ya, itu pertengahan Januari bahwa ini memang terjadi ledakan kasus baru ya, yang waktu itu kita masih bilang corona di Wuhan. Ya, kemudian kita juga tahu gejalanya. Kita FKUI waktu itu di akhir Januari sudah melakukan kita bilang simposium tentang penyakit ini. Jadi kita udah bilang nih antisipasi, karena waktu itu kan udah woro-woro ya. Ya udah woro-woro, karena sebagian masyarakat juga mungkin berpikir bahwa ini nggak sampai ke Indonesia. Bahkan juga ada beberapa pejabat kita bilang jauh lah, ini kita negara tropik, nggak mungkin ini dia kena panas juga hilang virusnya gitu. Tapi kita kita udah bilang bahwa ini mesti hati-hati. Makanya di dalam seminar itu waktu itu ya juga hadir wartawan juga hadir di situ ya, masyarakat, karena kita umumkan dan keinginan masyarakat juga cukup tinggi dan beberapa media juga mengquote acara tersebut. Kita menghadirkan pakar virus kita waktu itu ya, Dr. Vera, dan juga pakar infeksi paru kita Dr. Erlina, yang memang selanjutnya beliau ini terutama Dr. Erlina kan menjadi narasumber di mana-mana ya, media juga masih pakai itu. Awalnya seperti itu. Jadi warning sudah dilakukan. Betul, ya betul, dan kemudian juga kami welcome karena beberapa media TV juga datang, ada juga wawancarai saya bagaimana penularannya. Jadi kita sudah mengingatkan hal tersebut. Bahkan juga tim bioinformatika kita juga melakukan penelitian yang melalui bioinformatika ya, melalui ini ya. Jadi untuk melihatnya apa sih kira-kira yang cocok nih untuk pencegahannya gitu loh. Sampai muncul waktu itu ternyata jambu biji ini yang artinya bisa mencegah. Tapi itu tidak, ya, waktu itu? Rame waktu itu jambu biji. Tapi memang riset selanjutnya ternyata tidak seefektif yang kita harapkan di awal. Tapi secara istilahnya secara bioinformatika kalau kita cocok-cocokkan itu virus dengan jambu biji itu efektif gitu loh. Itu ada beberapa itu. Tapi kayak gitu penelitian. Ya kemudian juga teman-teman dari kimia kedokteran, kemudian juga farmasi itu membuat hand sanitizer waktu itu. Kita udah berbuat seperti itu. Ya kemudian hal yang lain juga ya, kita juga berdiskusi nih kepada pemerintah apa sih yang kita bisa bantu waktu itu. Salah satunya adalah laboratorium mikrobiologi klinik kita. Kita sebenarnya mengerjakan swab PCR itu suatu yang rutin sebelumnya. Betul, tapi untuk virus influenza, virus yang lain. Jadi saya udah sampaikan juga bahwa kami sudah siap nih. Kita punya PCR-nya, kita punya SDM-nya, dan akhirnya memang di akhir Maret kita juga dilibatkan oleh pemerintah. Sampai saat ini kami masih membantu khususnya pemerintah DKI untuk mengerjakan PCR secara gratis ya, dalam tanda petik. Memang ini ada yang berbayar, ada yang secara gratis. Misalnya itu dari segitu. Dan kemudian juga beberapa publikasi muncul ya, beberapa riset-riset juga muncul ya dari FKUI ya. Kami juga membantu bersama-sama dengan teknik misalnya membuat ventilator begitu kan ya. Beberapa policy brief juga, ingat waktu pada masa pemerintah masih ragu apakah ini lockdown atau tidak, kami para guru besar memberikan surat kepada pemerintah waktu itu agar mesti ada nih pengetatan gitu loh, karena kan masyarakat masih dalam tanda petik masih bebas lah. Akhirnya kan keluar PSBB. Nah, itu salah satunya juga karena masukan, memang pakar-pakar kesehatan memberikan masukan, tapi itu juga salah satu masukan kita. Jadi Tribuners, terus FKUI juga mempunyai andil besar dalam melandainya kasus COVID di Indonesia dengan memberi masukan PPKM ya kalau sekarang ya? Ya, PPKM. Sebenarnya PPKM yang kedua pun juga desakan kami juga. Jadi waktu kejadian yang bulan Juni-Juli itu kan yang tinggi-tingginya, bahkan kan boleh dibilang dokter-dokter alumni, kita udah hitung tuh dokter-dokter alumni FKUI itu ada secara keseluruhan kan kita meninggal itu 30% meninggal di masa yang gelombang kedua itu. 30%? 30%. Dan itu sama juga dengan dokter ID. Katanya 30%. Jadi kami akhirnya nyampaikan lagi bahwa ini harus kita akhirnya kan
keluarlah PPKM 4 itu. Jadi Itu dokter FKUI semua alumni tuh? FKUI. Oh, alumni semua, Alumni 30% FKUI itu. ada 3. Jadi artinya ada waktu itu kita dapatkan angka sekitar 120-130-an. 30% meninggal di periode Juni-Juli itu. Tuh, Ya, luar jadi biasa. Ini kan Pengorbanan. Ya, artinya itu yang makanya kami bilang ini desak. Kemudian juga beberapa, misalnya sambil contoh mulainya vaksinasi pada usia lanjut pun itu juga dorongan kami. Jadi waktu itu kebetulan dengan di RSCM itu mulainya juga di sini. Kick off-nya pemberian vaksin pada usia lanjut. Kebetulan waktu itu para guru besar yang udah di atas 60 tahun itu ikut vaksin. Termasuk juga waktu booster itu juga kami yang pertama gitu. Jadi pada episode penting di negara ini itu kami yang pertama memang dalam tanda petik begitu. Jadi memang bukan hanya dalam sejarah tapi dalam realitas hingga Covid FKUI selalu memberikan sumbangsi untuk bangsa Indonesia. Prof, boleh cerita nggak? Mungkin ada masukan waktu itu warning Covid munculnya di mana sih? Kok tiba-tiba di Depok gitu? Ya, terus terang begini ya, kan kami kan juga punya jejaring rumah sakit ya, teman-teman menginformasikan bahwa memang kok ada sesuatu penyakit yang klinisnya itu beda dengan yang sebelumnya. Artinya pasien datang dengan demam, batuk, sesak napas, tahu-tahu parunya putih. Itu kita udah menemukan juga sebelum kasus Depok itu kita udah ketemu. Kita udah sampai pertama Depok tuh. Artinya begini, tapi kan untuk kepastian itu kan memang dengan PCR. Saat itu memang PCR masih dilakukan di Litbangkes. Hasil PCR selalu menyebutkan bahwa ini negatif gitu loh. Jadi dalam tanda petik tidak mendukung kan, karena kan untuk memastikan bahwa ini orang terinfeksi kan dengan PCR. Nah, tapi akhirnya kan ada juga ya yang di Depok itu ternyata memang PCR-nya ketemu. Tapi sebelumnya kita udah lihat juga ada kasus-kasus yang agak aneh gitu. Jadi udah mencurigakan juga. Cuman memang saat itu hasil PCR-nya selalu negatif gitu loh. Tribuners, sebenarnya kata Prof. Ari, gejala-gejala yang sama terhadap penderita COVID sudah ditemukan sebelum ada kasus di Kota Depok gitu ya? Ya, betul. Jadi mungkin ini sebuah klarifikasi kali ya? Ya, tapi prinsipnya kan begini. Kalau kita melakukan diagnosis, pasti ya untuk penyakit COVID ini memang kita harus melakukan sampling tadi, ya kan dengan swab PCR. Nah, memastikan bahwa kalau swab PCR itu kan memang ada virusnya ada di situ. Tapi kalau baru gejala-gejala itu baru kita bilang mencurigakan. Sama seperti orang sakit tifus. Tapi kita suspek. Ini suspek tipes. Kita cek labnya, ternyata memang kita temukan kuman di dalam tubuhnya gitu kan ya. Atau kita temukan antibodi yang menunjukkan bahwa dia memang terinfeksi gitu. Jadi itu buktinya. Bilang ini sakit liver. Tapi kita cek karena virus, tapi dicek virusnya negatif, ya nggak bisa kita bilang. Sama seperti tadi. Ya walau-walau apa yang terjadi, tapi kita bisa bilang bahwa memang sebenarnya teman-teman kami yang bekerja di rumah sakit itu sudah menemukan itu, bahwa ada hal-hal yang tidak umum gitu. Dan sudah memberikan warning ya? Ya artinya nih, makanya salah satunya juga kami bilang, oke deh kita bantu pemerintah. Bahwa kita punya sarana pemeriksaan yang kita di laboratorium mikrobiologi klinik untuk tadi itu, artinya untuk membantu melakukan swab PCR dan membantu pemerintah untuk kepastian penyakit itu gitu. Oke Prof. Tribuners, ke depan kita akan menghadapi situasi endemi. Prof, ke depan apa yang akan dilakukan FKUI untuk menjaga ketahanan kesehatan di Indonesia? Ya, saya rasa ada hikmah yang positif ya, yang artinya membuat kita itu memang harus berpikir mandiri. Ya, mandiri. Jadi memang sesuai dengan misinya Universitas Indonesia ya. Pak Rektor berbagai kesempatan menyampaikan bahwa ini eranya universitas untuk menuju ke entrepreneurial university. Kalau dulu kan riset university, universitas riset. Sekarang kita entrepreneurial. Maksudnya apa? Bahwa universitas itu juga harus memikirkan produk-produk, ya kan, artinya sesuatu produk yang memang bisa dihilirisasi, dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi ke depan tentu ya kami nih ya juga bekerja sama dengan istilahnya kita mengembangkan triple helix kita bilang. Triple helix pertama adalah akademisi nih, para akademisi.
kemudian kedua government ya bisa bekerja dengan rumah sakit misalnya atau juga support dari hibah-hibah dari pemerintah, kemudian dengan industri. Nah, ini kami itu terlibat dengan beberapa uji-uji klinik misalnya untuk pengembangan vaksin, walaupun vaksin sudah jadi misalnya waktu itu dengan Anhui misalnya, kemudian juga misalnya dengan pengembangan vaksin Bio Farma, ini juga dengan Etana misalnya untuk mRNA vaksin. Jadi memang vaksin dari situ tapi akan dikembangkan di sini dan kami terlibat untuk uji-uji klinik tersebut. Nah, kemudian kami juga tetap konsisten untuk pengembangan vaksin merah putih. Nah, cuman memang terus terang ada beberapa kendala dan ini mudah-mudahan kendala ini bisa segera diatasin untuk kita bisa turut memproduksi. Kemudian juga pengembangan herbal, ya kan? Kami juga bekerja sama dengan industri, beberapa industri jamu misalnya, kemudian juga industri dalam negeri untuk pengembangan uji klinik beberapa produk herbal seperti itu. Ya, kemudian kami juga bersama Kementerian Pertanian juga riset minyak kayu putih, kami juga melakukan itu. Ya, jadi itu terus kami artinya konsisten lah. Teman-teman itu di satu sisi kami juga turut membantu pemerintah untuk melakukan sequencing. Sequencing maksudnya ini pertama tentu untuk Omikron, tapi juga mengantisipasi apakah ada varian-varian baru apa enggak gitu loh. Jadi dari segi kemampuan mendiagnosisnya terus kita bantu, kita sama-sama bekerja dengan pemerintah. Di satu sisi juga kita berpikir untuk menghasilkan produk-produk inovatif. Belum lagi produk-produk aplikasi, misalnya N-Corona itu yang dikembangkan oleh mahasiswa, itu pun juga digunakan. Kemudian juga kita mengembangkan aplikasi untuk isolasi mandiri misalnya. Jadi di semua lini lah. Saya tahu itu. Iya. Sudah diluncurkan itu. Betul. Jadi mungkin satu hal lagi yang saya sampaikan, waktu di awal pandemi lah pertengahan 2020, waktu itu RRI mengundang kita. Memang kebetulan kita udah punya program dengan RRI, tapi hanya 2 kali seminggu ya waktu itu staf FKUI. Tapi itu pun juga skupnya hanya Jakarta waktu itu. Nah, ketika pandemi ditawarin mau nggak setiap hari, kita siap. Ya, Senin sampai Jumat kita menghadiri narasumber setengah jam di Pro 3 FM, Radio RRI siaran nasional. Dan ternyata ketika dievaluasi tahun berikutnya, ternyata permintaan dari pemirsa itu cukup tinggi. Jadi tetap walaupun artinya ini pandemi udah mereda, sampai hari ini suara staf pengajar FKUI masih ada di RRI Pro 3 FM tiap hari sampai hari ini gitu. Ya, betul. Pemirsa Tribuners, jangan kemana-mana. Tapi saya akan tanya lagi nih karena agak menggelitik tentang vaksin merah putih. Prof, gimana perkembangannya? Kapan diluncurkan? Ya, terus terang aja gini ya, karena kan pertama kita bicara soal sesuatu yang memang sesuatu yang benar-benar basic gitu loh. Ya, artinya basic kan ya. Kalau di tingkat animal ini sudah bisa gitu loh. Tapi kan ketika ini mau ke pabrikan kita perlu sarana yang lebih besar lagi. Artinya lab dengan fasilitas yang lebih besar lagi. Nah, ini yang artinya dari awal memang kita tidak mempersiapkan itu. Karena setting kita kan hanya setting lab untuk riset. Sedangkan bicara soal vaksin merah putih ini kan bicara soal lab yang dibutuhkan untuk produksi massal. Nah, oleh karena itu memang perlu kerjasama. Jadi kita juga baik kerjasama dengan industri untuk pengembangan ini gitu loh. Jadi masih berjalan karena memang soalnya banyak masyarakat yang sudah menanti, saya mau vaksin merah putih aja. Ya, prinsipnya begini, prinsipnya kita tetap itu diusahakan, tapi vaksin-vaksin yang ada pun kan sekarang ini juga tidak diimpor blek begitu. Bahkan beberapa vaksin itu diproduksi itu di Indonesia sebenarnya. Tapi memang rumusnya lah istilahnya gitu. Kalau orang awam kita bilang itu rumusnya memang dari dia, tapi pengerjaannya itu akan dikembangkan di sini. Termasuk juga untuk virus mRNA yang canggih ini gitu ya, untuk vaksin mRNA maksud saya, vaksin mRNA juga begitu. Jadi tetap ya itulah tadi, makanya ke depan pemerintah harus mendukung riset-riset seperti ini. Mantap tuh. Gitu. Jadi harus mendukung dan juga harus di-attach dengan industri gitu loh. Ya, biar langsung ya. Iya, jadi gini, pokoknya targetnya ke depan ya kita tidak berharap ada pandemi baru lagi. Tapi kalaupun ada pandemi baru lagi, waktu kita nggak terlalu lama seperti ini untuk kita juga ready menciptakan vaksin sendiri gitu loh. Tapi tentu perlu didukung oleh industri. Harus didukung oleh industri karena kapasitas universitasnya untuk bayar riset selesai
kita membuat prototipe, selanjutnya kan tentu dikembangkan. Ya, saya rasa poin universitasnya sampai di prototipe. Setelah itu pengembangan adanya di industri. Ya, karena industri kan yang punya untuk menggandakan, untuk memperbanyak gitu loh. Pabriknya itu ada di industri tetap. Tribuners, kata Prof. Ari, jangan khawatir pada masa endemi dan berikutnya. Karena FKUI selalu bersama masyarakat, termasuk membuat vaksin. Jangan kemana-mana, kita akan gali lebih dalam dengan topik yang menarik.